Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rika Rizvita Rifdatul Autri dari jurusan Bahasa dan Sastra Daerah kelas 2020A NIM 20020114006. Di sini saya akan menyampaikan tentang alasan mengapa kita harus berbangga pada bahasa Indonesia dan cara menyikapi penggunaan bahasa Indonesia secara global. Bahasa Indonesia penting bagi kita untuk dipelajari dan dipahami. Ada banyak alasan mengapa kita diharuskan mempelajari bahasa Indonesia, walaupun saya masuk pada jurusan Bahasa Jawa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia, serta menjadi identitas bagi Indonesia di dunia. Dalam kancah internasional, bahasa Indonesia mulai dikenal di kalangan masyarakat luar negeri. Perkembangannya pun semakin pesat. Para orang luar negeri, ada yang berpendapat bahwa bahasa Indonesia mudah dipahami, juga ada yang berpendapat bahwa bahasa Indonesia sulit untuk dikuasai. Hal tersebut selaras dengan fakta bahwa masyarakat dunia yang mulai mempelajari bahasa Indonesia. Sebagian dari mereka menilai bahwa bahasa Indonesia memiliki aksen yang khas sehingga sulit untuk ditiru bagi para pemula yang sedang belajar bahasa Indonesia. Menurut saya, rakyat Indonesia sudah pastinya bangga karena memiliki bahasa Indonesia yang dikenal oleh dunia. Bahasa Indonesia sangat erat kaitannya dengan warisan budaya yang telah diturunkan secara turun-temurun. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Kosakata inilah yang semakin memperkaya perbendaharaan kata, kemudian berdampak pada akulturasi bahasa. Hal ini menjadi nilai tambah bagi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Ada kalanya kita akan menggunakan komunikasi melalui tulisan. Saat belajar bahasa Indonesia, kita akan mempelajari bagaimana kaidah-kaidah bahasa yang benar. Kaidah-kaidah tersebut akan berguna saat kita menulis sesuatu yang bersifat resmi. Selain itu, ada sisi di mana bahasa Indonesia akan terlihat indah saat kata-kata dirangkai sedemikian rupa. Contohnya pada syair, puisi, dan lain sebagainya. Pemilihan kata, diksi, dan majas yang tepat memicu imajinasi pembaca dalam menggambarkan suatu karya sastra. Menurut pendapat saya, melestarikan hal-hal tersebut harusnya kita laksanakan dengan tujuan mengembangkan, menjaga, dan mengapresiasi kebudayaan yang sudah ada di Indonesia. Saya mempunyai pemikiran bahwa belajar bahasa Indonesia masih harus dilanjutkan meskipun kita sudah berada di Indonesia. Karena tidak semua warga Indonesia paham betul dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di luar sana masih banyak kalimat-kalimat yang ambigu pemahamannya. Pemilihan kata dan struktur kalimat juga sangat berpengaruh terhadap isi kalimat tersebut. Oleh sebab itu, kita meminimalisir kesalahpahaman suatu kalimat dengan mempelajari kaidah bahasa Indonesia dengan benar. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi, khususnya pada generasi muda, mengalami peningkatan. Didukung dengan perkembangan teknologi komunikasi yang kian pesat, bahasa Indonesia menjadi penghubung interaksi antar pengguna teknologi digital. Tetapi hal tersebut diikuti dengan semakin banyaknya kata ataupun bahasa gaul yang muncul sebagai tren di kalangan muda-mudi. Hal tersebut tidak dapat dihilangkan secara permanen, tetapi bisa diminimalisir dengan mengurangi penggunaan bahasa gaul. Alangkah baiknya memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai perwujudan rasa bangga dan rasa cinta terhadap tanah air. Bukan berarti menggunakan bahasa gaul ataupun bahasa asing dilarang, hanya saja lebih baik mengurangi penggunaannya dalam keseharian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.